Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari pelajaran dari Injil Matius. Tapi sebelumnya, seperti yang sudah saya tawarkan kepada saudara untuk membeli 2 buku penting ini, yaitu buku yang disebut Wahyu Khusus dalam Taurat dan Wahyu Khusus zaman Raja Daud, Raja Israel, dan para Nabi. Ini adalah buku yang menjelaskan eksistensi Kristus dalam wujud penampakan, dalam wujud nubuat, dalam wujud alegori, dalam wujud simbol yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, sehingga saudara bisa melihat hubungan antara kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan juga saudara bisa menjawab para polemikus yang mengatakan bahwa dalam Perjanjian Lama tidak ada tentang Yesus Kristus. Ya memang dalam nama Yesus Kristus tidak ada, itu kan diberikan ketika dia sudah lahir ke dunia, tetapi eksistensinya sudah ada sejak dalam Perjanjian Lama yang menampakkan diri dalam macam-macam cara. Saudara tidak akan menyesal beli ini, dan ini akan menolong saudara untuk makin memahami iman saudara. Terima kasih juga bagi saudara untuk supaya tetap kokoh dalam iman dan tidak mudah digoyangkan. Saya tawarkan buku ini, Melawan Kompromi Iman. Terima kasih. Kalau saudara tidak bisa mencari di Tokopedia, saudara bisa kontak Ibu Theodora Erawati yang nomornya ada di bawah ini. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita dari Injil Matius. Kita sudah sampai pelajaran chapter yang ke-23, yaitu Injil Matius pasal 6, ayatnya yang ke-16 sampai ayat 18, yaitu pelajaran Kristus selanjutnya mengenai 3 landasan ibadah. Yang pertama sudah kita belajar tentang sedekah, memberikan, bersedekah. Yang kedua tentang berdoa, tentang sembahyang. Dan yang ketiga tentang puasa. Begini bunyinya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Terima kasih. Sebagaimana mengenai doa dan mengenai sedekah, semua ibadah ini dikatakan oleh Kristus dengan kata-kata dan apabila kamu berpuasa. Bukan dan jika. Karena jika itu pilihan kita, terserah kita mau puasa atau tidak. Tapi dengan mengatakan apabila atau when you are fasting, apabila kamu berpuasa, berarti ini mengasumsikan bahwa para pengikut Yesus itu ada waktunya akan berpuasa. Nah, di sini tidak dijelaskan kapan waktunya, karena orang Yahudi, dia kan berbicara dengan murid-muridnya yang mayoritasnya orang Yahudi. Ya mungkin ada orang Yunani proselit. Proselit itu, ya kalau bahasa Islamnya itu mu'alaf gitu. Mu'alaf ke dalam agama Yahudi. Ya, tetapi dan kalau mereka mu'alaf pun, kalau mereka proselit pun, mereka sudah tahu praktek-praktek di dalam agama Yahudi. Dalam Perjanjian Lama, kita menjumpai banyak sekali ajaran tentang puasa. Makanya Yesus tidak perlu menerangkan secara detail tentang puasa itu. Puasa dalam bahasa Ibrani disebut sebagai sum. Kalau bahasa Arabnya saum, ya. Sum
Kata sum atau puasa sering digabungkan dengan kata inah nefesh atau merendahkan diri atau menindas jiwa. Artinya jiwanya tidak dibiarkan untuk bergejolak mengingini kemauan nafsunya. Artinya mengendalikan jiwa. Coba kita baca dalam Imamat 16 ayat 29. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Merendahkan diri, nah nefes itu. Terus dengan berpuasa. Jadi berpuasa di sini dikatakan sebagai merendahkan diri. Kita baca juga ayat 31-nya dari pasal yang sama. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh, bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Merendahkan diri dengan berpuasa. Kita baca juga dalam Imamat 23 ayat 27. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa. Ada merendahkan diri dengan berpuasa. Kita baca juga di dalam ayat yang ke-32. Itu harus menjadi suatu Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Merendahkan diri dengan berpuasa. Bilangan 29 ayat 7. Pada hari yang ke-10 bulan yang ketujuh itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus dan merendahkan dirimu dengan berpuasa. Merendahkan dirimu dengan puasa. Yesaya 58 ayat 3. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri? Merendahkan diri, berpuasa itu merendahkan diri. Mazmur 35 ayat 13. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Inah nefes. Di sini makna yang sebenarnya menindas atau menyiksa diri. Tapi dalam arti merendahkan diri di hadapan Allah. Di samping puasa dikaitkan dengan inah nefes, sering juga hanya disebut sebagai tidak makan dan tidak minum air saja. Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Bentuk dan tujuan puasa itu banyak macamnya. Dalam perjanjian lama ya. Puasa dijalankan oleh umat Israel dalam persiapan mereka untuk perjumpaan dengan Allah. Kita baca Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Ya, persiapan diri untuk bertemu dengan Allah. Kita baca Ulangan 9 ayat 9. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Ya. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Ya, tuh. Juga kita baca Daniel 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa. Sambil berpuasa ya. Selanjutnya puasa dijalankan oleh perorangan kita mendapatkan masalah yang berat. Kita baca dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 16 sampai 23. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun. Meninggal ya. Terus Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. ya. Kita baca juga di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 27. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Ya,
Kita baca juga Mazmur 35 ayat 13. Mazmur pasal 35 ayat yang ke-13. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian berkabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Berpuasa. Di dalam Mazmur 69 ayat 10. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa. Ini sama dengan inah nefes tadi ya, merendahkan diri. Namun puasa itu juga dilaksanakan oleh seluruh bangsa Israel secara bersama jika menghadapi musibah, bahaya peperangan, dan penghancuran dari musuh yang datang dari luar. Kita baca Hakim 20 ayat 26. Hakim-Hakim 20 ayat 26. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu. 2 Tawarikh 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ya. Ester pasal 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Ya, karena bangsa Israel mau dibantai oleh Haman. Ya. Kita baca juga di dalam Yunus 3 ayat 4 sampai 10. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ini yang puasa bukan orang Israel malah. Orang pagan di sini, orang-orang Niniwe yang diberitahu ancaman dari Yunus atas kalau mereka tidak mau bertobat, sehingga mereka melakukan puasa itu secara bersama. Terus setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing, domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. ya, juga mereka puasa pada saat ancaman bencana belalang, ya karena pasalnya panjang, coba baca sendiri dari kitab Yoel 1 dan 2. Mereka berpuasa juga untuk mendapatkan keamanan perjalanan dari para tawanan Israel yang tadinya ditawan di Babylon kembali ke Yerusalem. Kita baca dari Ezra pasal 8 ayat 21 sampai 23. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Iya, jadi di sini mereka berpuasa ya, memutuskan puasa ketika mereka diizinkan pulang kembali ke tanah air mereka di Israel. Itu juga puasa juga dilakukan sebagai upacara pendamaian dengan Allah. Kita baca Nehemia 9 ayat 1. Pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Ya. Dan akhirnya puasa juga berkaitan dengan upacara duka cita kematian. 2 Samuel 1 ayat 12. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul. Iya, karena kematian Saul, raja Israel yang pertama, mereka berpuasa. Puasa selalu dilakukan bersama-sama dengan doa. Yeremia 14 ayat 11-12. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Ya.
Nehemia 1 ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah. Ya, berpuasa dan berdoa. Ezra pasal 8 ayat 21 dan 23. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Jadi puasa dan doa dilakukan bersama-sama. Puasa biasanya dimulai saat pagi dan berakhir sore hari. Kita baca Hakim-Hakim 20 ayat 26. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu. Ya. Kita baca juga 1 Samuel 14 ayat 24. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk, katanya, "Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam, dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku." Kita baca juga 2 Samuel 1 ayat 12. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul. Ya. Meskipun puasa dilakukan dari pagi sampai petang, ada kalanya itu dilakukan puasa total 3 hari 3 malam. Ester 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Ya. Dalam Mazmur 109 ayat 24, kesulitan jasmani karena puasa merupakan refleksi kesulitan batin yang dialami oleh yang menjalankan puasa itu. Mazmur 109 ayat 24. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Ya, ada suatu puasa yang diwajibkan. Ini puasa secara pribadi ya, dilakukan secara pribadi, yang dilakukan dari waktu ke waktu, bukan suatu keharusan ya. Tapi ada satu puasa yang diwajibkan bagi segenap bangsa Israel setiap tahunnya, yaitu saat Hari Raya Pendamaian atau Hari Raya Yom Kippur. Kita baca Imamat 16 29 ayat 29 sampai 31. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu. Kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi sabat, hari perhentian penuh. Bagimu dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Kita baca juga dari Imamat 23 ayat 27 sampai 32. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu ketetapan pada hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Bilangan 29 ayat 7. Pada hari yang ke-10 bulan yang ke-7 itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus dan merendahkan dirimu dengan berpuasa. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Ya. Sesudah penghancuran Yerusalem pada tahun 587 sebelum Masehi, 4 puasa dalam bulan-bulan tertentu ditetapkan sebagai peringatan.
Zakaria pasal 7 ayat 3 sampai 5. Untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima, seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun selamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Ayat 8, pasal 8 ayat 19. Beginilah firman Tuhan semesta alam, waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Ya. Jadi karena puasa itu tujuannya adalah untuk pendekatan diri kepada Tuhan, memohonkan sesuatu, untuk merendahkan diri. Namun sayang sering makna puasa yang terdalam sebagai perendahan diri di hadapan Allah menjadi tidak dimengerti serta diperdangkal oleh manusia, sehingga dianggap hanya sebagai usaha mencari pahala dari amal kesalehan saja. Para nabi berusaha keras menentang pendangkalan makna puasa ini. Kita baca Yesaya 58 ayat 3 sampai 7. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Terima kasih. Yeremia 14 ayat 12. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Ya, karena mereka salah berpuasa. Jadi hanya menahan lapar saja tanpa disertai dengan tingkah laku moral yang benar. Ya. Jadi peringatan para nabi ini sering tidak digubris oleh orang-orang Israel pada zaman itu. Pada zaman Yesus Kristus, orang-orang yang ingin lebih mendalam keagamaannya, terutama kaum Farisi, menjalankan puasa 2 kali seminggu, yaitu hari Senin dan Kemis. Lukas 18 ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Ini kata orang Farisi. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Itulah puasa yang dilakukan di dalam zaman perjanjian lama. Oleh karena itu, Yesus tidak menjelaskan mengenai puasa itu. Dia mengandaikan bahwa orang Yahudi tahu tentang puasa. Para muridnya yang mendengarkan tahu berpuasa. Maka dikatakan, dan apabila kamu berpuasa. Di dalam, kembali kepada Matius pasal 6, ayat yang ke-16 tadi. Jadi dalam ayat-ayat ini, Yesus hanya menjelaskan sikap yang seharusnya dilakukan untuk sesuai dengan tujuan orang berpuasa tadi, ya disertai dengan doa. Maka dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Ya, orang munafik adalah orang yang menjalankan puasa, tetapi hatinya masih penuh dengan keserakahan, masih penuh dengan kemarahan, masih penuh dengan dendam, masih penuh dengan kesombongan. Tidak ada sama sekali tanda-tanda perendahan diri. Maka ini disebut sebagai orang munafik yang dalam konteksnya adalah ditujukan kepada para pemimpin agama waktu itu, yaitu para orang Farisi dan orang-orang Saduki. Nah, bagaimana apa yang dilakukan orang munafik ini? Mereka mengubah air mukanya. Nah, diperlihatkan sedih, pucat, atau gimana gitu, supaya kelihatan pada orang. Jadi akhirnya yang ditekankan bukan pembenahan batin, bukan pengelolaan kalbu, tetapi
pamer kesalehan di mata orang. Dan ini bertentangan dengan tujuan puasa itu sendiri, ya. Mereka mengubah air mukanya supaya apa? Supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya dianggap orang saleh. Tujuannya dianggap orang baik. Tujuannya dianggap sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Pokoknya bukan perkenan Tuhan yang dicari. Mereka bukan puasa demi Tuhan, tetapi puasa demi dipuji orang. Ya, orang-orang ini. Maka dikatakan mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, akhirnya tidak mendapat apa-apa dari Allah. Upahnya apa? Dipuji orang itu. Upahnya apa? Ya, akhirnya dia merasa dianggap orang yang begini, orang begitu, orang yang baik, orang yang saleh dan lain-lain. Itu upahnya, cuma berhenti di situ. Tidak ada makna rohaninya sama sekali. Tidak ada pembenahan kalbu dan tidak mendapatkan rahmat yang diinginkan dalam doanya itu. Makanya kita orang-orang ortodoks ini sedang masa puasa, ya. Atau puasa itu puasa ketat atau puasa sebagian dalam bertara, tetap saja kita tidak usah memamerkan puasa kita. Ada yang bertanya, Romo, kalau seandainya kita bertamu, terus kita diberi makanan sesuatu, yang makanannya itu tidak sesuai dengan aturan makanan puasa kita, bagaimana kita lakukan? Apa makan saja? Sebaiknya, supaya tidak menyinggung orang yang memberikan hidangan pada kita, pada waktu kita duduk bertamu, memberitahu, maaf ya, kami sedang puasa, jadi nggak usah repot-repot, saya tidak bisa makan. Itu kalau itu bukan pamer. Itu yang memberitahu supaya tidak menyinggung perasaan orang, sehingga orangnya tidak repot-repot mempersiapkan makanan. Atau kalau memang sudah berjanji sebelumnya mau datang, mau menginap, ya telepon dulu. Maaf ya, hari ini besok itu saya puasa, nggak usah repot-repot. Nah, nanti kalau makan, seandainya makan sore pun, itu pada waktu buka puasa, kami makannya cuma ini. Kita sebagai orang ortodoks bisa memberitahu seperti itu tanpa ada rasa pamer, tanpa ada rasa membanggakan, hanya untuk memberitahu supaya tidak merepotkan orang yang kita datangi. Ya, jadi kalau ini bukan pamer ini, ya. Ini memberitahu orang yang kepadanya kita bertamu, malah mereka menghormati kita kok. Mereka menghormati kita. Dalam pengalaman saya, orang malah menghormati kita gitu loh, ya. Baik. Ayat yang ke-17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ya, bukan secara literal harus kita beri minyak kepala kita atau harus kemana-mana kita cuci, bukan begitu. Maksudnya jangan tunjukkan wajah yang kelihatan layu, wajah yang kelihatan kelaparan. Tetap aja biasa, nggak usah kita tunjukkan bahwa ini dan itu. Seolah-olah hormatilah saya sedang puasa. Enggak. Yang puasa kamu kok kamu minta dihormati. Udah, hormati orang yang tidak puasa itu biar dia punya kebebasannya sendiri gitu ya. Itu artinya ya. Terus tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang. Lah itu bukan malah ditunjukkan, ya, dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Tujuannya apa? Tujuannya sama sekali tidak ada kesombongan, tidak ada keinginan untuk pamer dalam puasa itu. Sehingga betul-betul kita berpuasa untuk Tuhan. Kita berpuasa demi untuk memperkenankan Tuhan. Kita berpuasa demi untuk mengelola batin. Kita berpuasa demi untuk mengasah kalbu, merendahkan diri kita kepada Allah. Ya.
supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Nah, itulah tujuan puasa ya saudara. Jadi kita berpuasa itu bukan untuk ditunjukkan pada orang, nggak ada perlunya gitu loh. Entah kita berpuasa secara ketat atau kita berpuasa dengan melakukan pertarakan, itu tidak usah ditunjukkan orang, karena ini semuanya adalah untuk Tuhan. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Membalas sesuai dengan yang kita mohonkan pada waktu kita puasa itu. Menjawab tujuan daripada kita berpuasa itu. Hanya memang pada waktu Yesus masih ada di dunia, para muridnya tidak melakukan itu, sehingga atau belum melakukan itu, sehingga Yesus dikritik oleh orang-orang Yahudi lainnya. Coba kita baca di dalam Matius 9 ayat 14 ayat sampai 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Ya, pada saat itu mereka punya puasa, tapi ternyata murid Yesus tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh murid-muridnya Yohanes dan murid-muridnya orang Farisi. Terus Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka?" ya, ternyata sahabatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki? Mempelai laki-laki adalah Yesus. Sahabat-sahabatnya adalah murid-muridnya. Jadi kalau mempelai laki-lakinya itu ada bersama dengan mereka, Yesus masih ada di dunia bersama murid-murid ini, maka tidak mungkin mereka akan berduka cita, karena puasa itu juga mempunyai makna berduka cita. Berduka cita atas apa? Atas dosa-dosa. Di samping merendahkan diri tadi. Ya. Terus? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka. Nah, waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka. Maksudnya ketika Yesus naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, sudah tidak bersama dengan para muridnya secara fisik. Terus? Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi aturan puasa akan dilakukan sesudah Yesus tidak ada di bumi, dilakukan melalui konsilinya para rasul, melalui konsili-konsili gereja yang menentukan puasa apa, puasa apa, puasa apa. Ya, bukan ditetapkan di zamannya Yesus itu sendiri. Mengapa begitu? Ayat 16. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Secarik kain yang sebelum susut itu adalah aturan baru yang berasal dari Yesus mengenai cara puasa. Jadi tidak baik menambalkan secarik kain yang belum susut. Ya, aturan baru dalam kehidupan keselamatan. Terus pada baju yang tua itu aturan hukum Taurat. Jangan dicampur aduk. Jadi aturan-aturan perjanjian lama itu bukan sesuatu yang harus dilakukan dalam perjanjian baru. Puasanya tetap, tapi cara-caranya tidak. Cara-caranya akan diatur sesudah pengantin itu diambil dari mereka. Cara-caranya akan diatur melalui nanti oleh konsili-konsili gereja. Terus? Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Iya toh. Makin rusak gitu loh kalau dicampur aduk antara Taurat dan Injil. Injil punya caranya sendiri dalam berpuasa, Taurat punya caranya sendiri dalam berpuasa, dan jangan dicampur aduk, nanti rusak. Ya, terus? Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Ya, anggur yang baru yaitu aturan baru sesuai dengan Injil, dan kantong kulit yang tua itu adalah aturan-aturan Taurat tadi. Terus?
Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Ya, akhirnya tidak ada gunanya. Rusak dua-duanya karena akhirnya campur aduk. Nah, karena sekarang ada sekte-sekte yang begitu mencampur adukkan cara-cara perjanjian lama dengan cara-cara perjanjian baru. Atau yang sama sekali membuang perjanjian lama seolah-olah perjanjian lama sudah tidak ada gunanya sama sekali. Itu dua ekstrim, dua kesalahan yang ekstrem kanan, ekstrem kiri. Kita tidak gitu, masih ada halal dalam perjanjian lama yang kita lakukan, yaitu maunya puasa. Begitu Yesus mengharapkan kita puasa apabila berarti ada waktunya kita puasa. Tapi caranya bukan cara yang dalam perjanjian lama itu. Caranya adalah cara sesudah pengantin diambil dari antara mereka, yaitu dari antara para muridnya ketika Yesus sudah naik ke surga. Terus, tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, yaitu dengan cara-cara yang baru sesuai dengan Injil. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Sehingga dua-duanya terpelihara. Nah, kalau begitu bagaimana? Bagaimana puasa dalam perjanjian baru yang dipraktekkan di dalam gereja ortodoks selama ribuan tahun ini, 2000 tahun ini? Praktek ibadah puasa dalam gereja perdana dapat kita jumpai dalam suatu dokumen purba yang bernama Didache ton Apostolon atau pengajaran para rasul. Dalam kaitannya dengan persiapan pembaptisan dan puasa harian. Ini saya baca saja dari buku yang saya tulis nih ya, yang sudah saya tawarkan tuh. Di dalam kitab sembahyang dan doa-doa ya. Mengenai persiapan pembaptisan dikatakan demikian dalam Didache itu. Dan sebelum pembaptisan, baik yang membaptis maupun yang akan dibaptis haruslah berpuasa bersama dengan orang-orang lain yang dapat ikut serta. Dan baru dipastikan bahwa orang yang akan dibaptis berpuasa selama 1 atau 2 hari sebelumnya. Didache pasal 7 ayat 4. Praktek ini tetap dijalankan dalam gereja ortodoks masa kini. Mengenai puasa harian dikatakan di dalam Didache pasal 8 ayat 1, tetapi janganlah sampai puasamu itu jatuh pada hari-hari yang sama dengan kaum munafik, yaitu orang-orang Farisi dan para pemimpin agama Yahudi waktu itu, seperti yang kita lihat di dalam Matius nomor 16 tadi, di mana orang-orang Farisi itu dikatakan yang berpuasa pada hari Senin dan Kemis. Kita sudah baca tadi kan di dalam Lukas pasal 18 ayat 12. Aku berpuasa 2 hari dalam seminggu ya. Namun hendaknya engkau berpuasa pada hari Rabu dan Jumat. Praktek puasa harian Rabu sebagai peringatan hari Yesus Kristus dikhianati oleh Yudas Iskariot, dan Jumat sebagai peringatan hari penyaliban Yesus Kristus pun tetap dipraktekkan oleh gereja ortodoks masa kini. Jika Allah mewajibkan bangsa Israel untuk berpuasa pada hari raya pendamaian atau hari raya Yom Kippur, saat korban penghapus dosa disembelih, umat Kristen perdana mengerti bahwa anak domba Paskah kita juga disembelih. 1 Korintus 5 ayat 7, karena Kristus itulah anak domba Allah yang mengangkut atau menghapus dosa-dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Sebagaimana domba sembelihan pada hari raya pendamaian itu juga menghapus atau mengangkut dosa-dosa umat Israel, demikianlah sejak zaman perdana hari pengorbanan anak domba Allah, yaitu hari Paskah, telah menjadi hari raya terbesar bagi kaum Kristen, bagi umat Kristen mula-mula. Terutama pada saat masa sengsara Yesus selama 1 minggu penuh sampai hari Paskah itu sendiri, umat Kristen perdana melakukan puasa. Pada saat Paskah itu umat Kristen mengalami perjumpaan dengan yang ilahi oleh kebangkitan Kristus.
Karena itu sebagaimana Musa ketika akan berjumpa dengan yang ilahi menjalankan puasa 40 hari 40 malam, dan Yesus Kristus sendiri sebelum menjalankan tugas kemesiasannya untuk menyatakan yang ilahi kepada umatnya, juga telah berpuasa 40 hari 40 malam. Matius 4 ayat 2. Maka puasa 40 hari itu 40 hari itu pun telah menjadi praktek gereja sejak zaman purba untuk menyongsong Paskah, perjumpaan dengan yang ilahi melalui kebangkitan Kristus. Dalam prakteknya, masa puasa 40 hari sebelum Paskah itu dalam gereja Ortodoks ini disebut sebagai Tesarakousti dalam bahasa Yunani, atau 40 hari, dan dalam bahasa Inggris Lent, L-E-N-T. Dalam gereja Ortodoks di Indonesia disebut sebagai puasa Agung Caturdasa. Bagaimana praktek puasa Agung Caturdasa ini? Puasa Agung Caturdasa dibagi 3 bagian. Minggu persiapan yang terdiri dari Minggu orang Farisi dan pemungut cukai, untuk mengingatkan kita bahwa puasa yang akan dijalankan itu bukanlah usaha mencari pembenaran, tetapi sebagai perendahan diri di hadapan Allah. Sebagaimana pemungut cukai itu merendahkan diri di hadapan Allah di bait Allah. 2, Minggu anak hilang, sebagai pengingat bahwa puasa yang akan dijalankan adalah untuk menyadari dosa-dosa dan kembali kepada Allah. 3, Minggu penghakiman akhir, untuk mengingatkan umat bahwa puasa ini adalah suatu usaha untuk menyadari bahwa setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan, serta untuk mempertajam rasa tanggung jawab sosial kita kepada sesama. 4, Minggu pengampunan dosa, untuk mengingatkan bahwa karena dosa kita telah terbuang dari hadirat Allah, dan puasa kali ini adalah untuk menyadarkan diri agar kembali kepada yang ilahi. Pada hari ini diadakan saling maaf-memaafkan yang sering disertai dengan isakan tangis mengharukan, karena hatinya ingin suci dari benci sebelum menjalankan puasa esok pagi hari Seninnya. Nah, yang kedua adalah puasa Caturdasa itu sendiri, yang terdiri dari namanya Minggu Ortodoksia, memperingati kemenangan atas gerakan ikonoklasme, untuk mengingatkan umat bahwa puasa yang sedang berjalan selama 1 minggu ini adalah untuk mengembalikan fitrah manusia, yaitu ikon atau gambar Allah yang kabur karena dosa, dengan menyatu dalam kebangkitan Kristus di hari Paskah. Yang kedua, Minggu Gregorius Palamas, untuk mengingat kemenangan hesychasme yang menegaskan bahwa kembali kepada fitrah gambar Allah tidak mungkin terjadi tanpa rahmat ilahi, yaitu energi ilahi yang memuliakan manusia. 3, Minggu Salib, untuk mengingatkan umat bahwa dalam puasa ini rahmat atau kasih karunia pemulihan kodrat itu tak mungkin terjadi tanpa kerelaan menyalibkan kehendak hawa nafsu dosa. 4, Minggu Yohanes Klimakus, adalah untuk mengingatkan umat bahwa melalui penyaliban diri untuk mencapai pemulihan gambar di dalam Kristus tak dapat dilakukan sekaligus, melainkan melalui tahapan-tahapan seperti tangga. Dan yang terakhir, minggu yang terakhir, Minggu Maria dari Mesir, untuk mengingatkan bahwa mengingatkan umat bahwa dosa apapun yang telah kita lakukan melalui kasih karunia Allah dalam Kristus akan mendapatkan pengudusan, dan kita mengalami pendakian rohani. Selama masa puasa ini diadakan sembahyang sore setiap hari sebanding dengan salat tarawih dalam agama Islam. Selama puasa ini umat tidak makan apapun kecuali pada hari berbuka sekali saja sore hari, dan makannya adalah vegetarian, artinya tanpa makanan dari binatang, kecuali hari Sabtu dan Minggu diizinkan makan ikan, untuk mengingatkan umat bahwa tujuan puasa ini adalah menuju kepada fitrah seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa, yang pada saat itu hanya diberi makanan dari sayur-sayuran dan buah-buahan saja.
Kejadian 1 ayat 29, dan hubungan suami istri tidak dilakukan selama masa puasa ini. 1 Korintus 7 ayat 5. Nah, pekan kudus sekarang, yaitu yang ketiga. Masa sengsara Kristus, yaitu kita memperingati Sabtu Lazarus, peringatan kebangkitan Kristus, Minggu Palem, hari Minggunya, Senin Kudus, Selasa Kudus, Rabu Kudus diadakan penyucian pengurapan bagi kesembuhan orang sakit. Kamis Kudus peringatan pembasuhan kaki murid-murid, ulang tahun penetapan perjamuan kudus. Kalau di gereja barat ini namanya Kamis Putih, ya. Sorenya diadakan arak-arakan salib sebagai peringatan penyaliban Kristus. Jumat Agung dibacakan 12 bacaan Injil mengenai sengsara Kristus, arak-arakan replika keranda penguburan Kristus. Sabtu Kudus, ibadah kidung duka cita di depan keranda Kristus. Malam harinya peringatan kebangkitan Kristus, seluruh gereja dipergelap, dan akhirnya lilin dipasang pada segenap jemaat, lalu dilanjutkan liturgi Paskah sampai pagi hari. Hari Raya Paskah pagi itu merupakan hari kemenangan Kristus atas dosa, maut, dan iblis. Dan pada saat itulah sering diadakan pembaptisan untuk menyatu dengan kemenangan Kristus serta dipulihkannya kembali kepada fitrah melalui kebangkitan. Di samping puasa Agung Caturdasa, masih ada beberapa puasa lain dalam gereja Ortodoks selain puasa harian Rabu dan Jumat. Sore hari sebelum tanggal 6 Januari peringatan pembaptisan Kristus. Menjelang Natal dari 15 November sampai dengan 24 Desember kalau itu menggunakan penanggalan baru. Yang bersifat tara artinya tak berpuasa penuh, hanya pantang makanan yang berasal dari binatang hidup dan lain-lain. Di samping itu ada hari-hari dilarang berpuasa karena hari itu bersifat pesta dan gembira. Misalnya pada masa Natal sampai Teofani itu dilarang untuk puasa, seminggu sesudah Paskah, dan lain-lain. Demikianlah melalui puasa ini makna karya Kristus dihayati lebih mendalam lagi sebagai disiplin untuk makin menunggal dengan kasih karunia, kematian, dan kebangkitan Kristus. Di samping itu ada puasa harian. Setiap hari Rabu, seperti yang sudah kita katakan, memperingati pengkhianatan yang dilakukan Yudas terhadap Kristus agar kita berjaga-jaga untuk tidak mengkhianati dia dengan cara apapun dalam kehidupan iman kita. Setiap hari Jumat memperingati saat Kristus menderita di salib agar kita pun ikut menyatu dalam derita Kristus dan juga kemuliaannya. Jika ada pesta penting terjadi pada hari-hari di atas, maka puasa tidak dijalankan. Sekarang ada puasa-puasa khusus. Tanggal 29 Agustus, atau karena kalau kita menggunakan tanggalan Julian itu ditambah 13 hari, ya, hitung saja dari 29 Agustus 13 hari kemudian, peringatan pemenggalan kepala Nabi Yohanes Pembaptis agar kita pun dapat memenggal kepala hawa nafsu kita yang sering muncul di dalam dada. Tanggal 14 September, tanggalan baru atau tanggal 27 September, pesta pengangkatan salib agar kita rela untuk mengangkat salib kita seperti Kristus. Tanggal 55 Januari, itu kalau tanggalan baru lama adalah tanggal 18 Januari, sore hari sebelum pesta pembaptisan Kristus, dengan mengosongkan diri dalam puasa kita, siap menyambut terang Tritunggal Maha Kudus yang dinyatakan saat Kristus dibaptiskan. Puasa Agung Caturdasa yang dimulai 40 hari sebelum Minggu Palem, pada hari Senin sesudah Minggu pengampunan dosa dan berakhir sampai Sabtu Kudus. Pesta para Rasul dimulai dari hari Senin sesudah hari Minggu segenap jana suci
atau hari Minggu sesudah hari Minggu Pentakosta, dan berakhir tanggal 29 Juni untuk tanggalan baru, ditambah 13 hari lagi kalau untuk tanggalan lama. Serta Rasul Petrus dan Paulus, panjang hari masa puasa ini berbeda-beda bergantung tanggal pesta Paskah. Puasa memperingati kematian Bunda Maria atau puasa Sang Theotokos. Puasa ini mendahului perayaan peringatan wafat Sang Theotokos yang dimulai pada tanggal 1 Agustus untuk tanggalan baru atau 14 Agustus sampai masa itu sendiri, masa pesta itu sendiri, yaitu 15 Agustus untuk tanggalan baru atau 28 Agustus untuk tanggalan lama. Puasa kelahiran Kristus atau puasa Natal. Puasa ini dimulai dari 15 November untuk tanggalan baru atau 28 November sampai dengan perayaan Natal itu sendiri, yaitu tanggal 25 Desember tanggalan baru, tetapi di dalam tanggalan lama pada 6 Januari. Di samping itu, tiap-tiap pribadi bisa mengadakan kaul untuk berpuasa khusus bagi keperluan pribadi atau juga bersama-sama dengan seluruh gereja jika situasi menghendaki dan Roh Kudus memimpin untuk melakukannya demi perendahan diri dan jawaban atas doa kita menurut waktu yang telah ditentukan sendiri setelah berkonsultasi dengan Bapak Rohani atau Romo Presbiter. Nah, itulah beberapa puasa yang dilakukan. Saat-saat puasa dilarang. Gereja melarang orang berpuasa pada hari-hari berikut. Tanggal 25 Desember kalau itu tanggalan baru, atau tanggal 7 Januari sampai dengan tanggal 5 Januari atau tanggal 18 Januari. Karena ini masih masa Natal menjelang masa perayaan pembaptisan Kristus, tanggal 19 Januari atau tanggal 6 Januari tanggalan baru. Minggu sesudah Minggu orang Farisi dan pemungut cukai, karena kita akan menjelang puasa besar Catur Dasa. Seminggu sesudah Minggu Pengakuan Akhir, tidak puasa tetapi tidak makan daging apapun. Seminggu sesudah Paskah, seminggu sesudah Minggu Pentakosta, seluruh hari Sabtu kecuali pada saat Sabtu Kudus, dan seluruh hari Minggu kecuali pada hari sebelum menerima perjamuan kudus. Sebagaimana di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang kedua. Kita baca. Kisah Rasul pasal ayat yang kedua. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Ya, kata-kata beribadah kepada Tuhan itu liturgundon to kyrio genistevondon. Mereka berliturgi kepada Tuhan dan berpuasa, dan itu tetap dilakukan oleh gereja Ortodoks. Sebelum kita datang ke liturgi untuk menerima perjamuan kudus setiap hari Minggu, kita puasa dulu. Kita tidak akan menerima perjamuan kudus tanpa puasa, seperti yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 13 ayat 2 ini. Saudara, itulah yang dapat kita bahas mengenai puasa dalam prakteknya dalam gereja Ortodoks masa kini. Ya, selamanya ya memang itu dilakukan bukan hanya masa kini saja, dari zaman dulu yang tetap dilanjutkan sampai masa kini. Kiranya ini bermanfaat pada bagi saudara-saudara sekalian, dan Tuhan memberkati. Shalom. Salam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.